Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan terus bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Badminton lovers, pada pekan ini kita akan terus menyaksikan dan memantau BWF World Tour Super 750 Denmark Open yang berlangsung di kota Odense di Denmark pada pekan ini. Nah, ini merupakan turnamen besar juga karena berhadiah total 850.000 US dollar dan Super 750. Artinya hanya satu tingkat di bawah kategori 1000 yang merupakan kategori paling atas di BWF World Tour. Sayangnya pada kali ini kembali kita harus menelan pil pahit dengan melihat hasil salah satu andalan kita di tunggal putra, Anthony Sinusuka Ginting, yang menyerah atau langsung tumbang di babak pertama turnamen besar ini. Setelah sebelumnya pekan lalu dia juga tumbang di babak pertama di turnamen Arctic Open di kota Vantaa, Finlandia. Kalau pekan lalu dia kalah dari pemain Cina Lu Guangzhou yang sebetulnya secara head to head lebih banyak menang Ginting dalam pertemuan sebelumnya. Kali ini di Denmark Open, Ginting dikalahkan oleh pemain Jepang Kenta Nishimoto, peringkat 14 dunia. Ginting saat ini peringkat 10 dunia. Nah, ini memang kekalahan yang sangat sulit bagi badminton lovers terima, karena dalam 2 pekan berturut-turut Ginting, seorang pemain besar, seorang pemain elit dunia, harus tumbang, harus angkat koper lebih awal karena dia menyerah di babak pertama. Ya, memang sejak di turnamen BWF World Tour yang dia ikuti sepanjang tahun ini, Ginting belum pernah merebut gelar juara. Jadi dia hanya tampil sebagai semifinalis 2 kali, yakni di Hong Kong Open dan di Indonesia Master. Lalu dia menjadi finalis di All England pada bulan Maret lalu, dan pada saat final tersebut dia kalah dari rekan sendiri Jonathan Christie. Di Hong Kong Open dia kalah dari Victor Axelsen, dan kemudian di Indonesia Master dia kalah dari pemain Kanada Brian Yang, padahal tampil di depan publiknya sendiri di Istora Senayan, Jakarta. Nah, memang ini harus menjadi perhatian bagi Ginting dan juga bagi pelatih Irwansyah. Kenapa sampai sudah hampir 10 bulan ini, sudah hampir tutup tahun, Ginting belum juga bisa merengkuh gelar. Bahkan di Olimpiade dia juga sudah harus turun atau sudah harus tersingkir di babak fase grup. Sejak kami turunkan hasil di turnamen Arctic Open Vantaa, Finlandia pekan lalu, banyak kritikan datang dari badminton lovers dalam komen, di kolom komennya. Di antaranya memang sangat keras dan mungkin beberapa tidak akan kami sebutkan. Di antaranya ada dari Purple yang mengatakan Ginting makin parah. Waduh, ini memang sebuah kritik harusnya bagi Ginting. Kenapa dia bisa parah seperti itu? Dan memang kalau kita lihat dengan hasil di Denmark ini, ya boleh dibilang hasil yang tidak mengembirakan. Dan bagi Ginting ini kekalahan kedua berturut-turut bagi dia dari Kenta Nishimoto di babak pertama. Jadi pada pertemuan sebelumnya dia dengan Kenta Nishimoto juga kalah di tanah sendiri, di depan publik sendiri di Indonesia Open pada bulan Juni lalu. Dia kalah di babak pertama. Dan selain kalah di babak pertama di Denmark Open, kemudian kemarin pekan lalu di Arctic Open di Finlandia, kemudian di Indonesia Open bulan Juni lalu, dia juga kalah sebetulnya di babak pertama di Jepang Open yang berlangsung pada bulan Agustus tahun lalu. Nah, ini memang menjadi kritik yang harus diperbaiki dan harus menjadi introspeksi bagi
Ginting sendiri. Ini ada dari @za3445 badminton lovers kita nih yang memberi komen. Mungkin Ginting udah mentok, nggak bisa lagi meningkatkan prestasinya. Mendingan lebih sering memainkan pemain muda seperti Alwi Farhan dan lain-lain. Walau kalah, tapi akan ada hasilnya ke depan. Kalau Ginting terus dimainkan, menghabiskan biaya dan waktu serta kesempatan aja, mengecewakan. Ya, ada baiknya memang nih dari komen dari _za 3445. Ya, memang harus juga menjadi introspeksi bagi kalangan dekat di Pelatnas PBSI, kalangan dekat dengan Ginting, tim pelatihan dan juga bidang pembinaan, bagaimana untuk mengevaluasi Ginting pada tahun ini. Dan memang betul juga akan lebih bagus juga kalau memang sudah kelihatan mentok untuk mengirimkan pemain-pemain yang lebih muda, yang lebih punya harapan untuk maju ke depannya. Dan ada juga ya dari @cah_6893. Jadi dia mengatakan bukan sia-siakan saja peluang, tapi juga memang Ginting sudah belum bisa main. Nah, ini harusnya menjadi koreksi juga buat Ginting. Dan ada juga dari badminton lovers @ahmadi. Ginting udah tua, nggak kuat lagi. Nah, halo, gimana nih Bung Riki Subagja di bidang pembinaan? Apakah benar Ginting sudah tua dan sudah mentok, tidak kuat lagi untuk bermain, untuk bersaing di pentas elit bulu tangkis dunia? Ya, itu harus kita seriusi, kata salah satu badminton lovers lagi. Kalau serius mainnya pasti bisa menang. Ya, tentu saja kalau serius pasti bisa menang, tapi kita tidak tahu, hanya Ginting nggak tahu apakah dia bermain serius atau dia bermain kurang serius. Nah, Ginting sudah waktunya mundur. Ada lagi nih, sama tadi dengan badminton lovers sebelumnya. Ginting sudah waktunya mundur, sudah mentok. Terakhir juara tahun berapa? Nah, sudah lama tidak juara. Artinya mentok, tidak mungkin lagi bisa juara. Nah, itu tadi sebagai gambaran, memang tahun ini Ginting belum pernah juga merebut gelar juara, padahal sudah 10 bulan berjalan. Tahun 2024 dia hanya tampil sebagai finalis di All England dan 2 kali semifinalis, yakni di Hong Kong Open dan di Indonesia Master. Nah, itu dia yang perlu menjadi perhatian juga tentu saja buat Ginting sendiri, bagaimana dia bisa memacu kembali performanya, dan juga bagi bidang pembinaan dan juga pelatih Irwansyah bagaimana bisa terus memaksimalkan potensi yang dimiliki Ginting. Itu saja saya kira badminton lovers, karena banyak sekali sebetulnya kalau kita bacakan satu persatu mungkin tidak. Nah, ini ada yang menarik juga satu nih, ada dari titik-titik Kenzo. Nah, pelatih Irwansyah juga harus mundur kalau punya malu, jangan sampai dia latih pemain muda seperti Farhan, jangan sampai nasibnya nanti seperti Christian Adinata. Waduh, ini kritikan juga buat pelatih, buat coach Irwansyah ya, bagaimana bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkelas dunia dan bisa menjadi juara. Itu saja saya kira badminton lovers. Silakan yang mau komen tentang topik kita kali ini tentang Ginting, kekalahan Ginting beruntun di Eropa dalam 2 pekan terakhir ini. Silakan, jangan lupa dengan kata-kata yang santun, sopan, tapi juga kritik yang membangun. Subscribe, like, salam badminton.